Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahdiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih bisa bermuajahah di sosial media, di akun YouTube Ma'had Al-Jami'ah. Salawat bertangkaikan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'at, dan kepada kita selaku umatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sobat Ma'had yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pada bulan suci Ramadan ini kita sangat sering mendengar penggalan ayat tersebut, yang mana hampir setiap para mubalik, para penceramah mengawali ceramahnya ataupun mukadimahnya dengan menggunakan ayat tersebut. Berbagai hal yang berkenaan tentang puasa dibahas tuntas oleh mereka, mulai dari aturan hukum, dasar hukum, aturan fikih, maupun amalan-amalan yang dikerjakan selama bulan Ramadan. Ini menjadi sederet topik yang disajikan oleh mereka kepada para jamaahnya. Namun di sini saya akan sedikit menjelaskan topik yang tidak banyak orang ataupun banyak penceramah yang mengangkat topik ini, yaitu bagaimanakah puasanya orang-orang terdahulu. Nah, mengutip pendapat dari Abu Ja'far Al-Tabari dalam tafsirnya ini mengatakan bahwasanya para ulama tafsir menekankan dua hal mengenai penggalan ayat tersebut. Yang pertama yaitu menekankan kepada kewajiban puasanya. Lalu yang kedua menekankan kepada orang-orang yang berpuasanya. Nah, jika kita melihat penekanan kepada orang-orang yang berpuasanya, tentu kita bisa melihat kepada tradisi kaum Nasrani, yang mana kaum Nasrani ini mereka berpuasa selayaknya sama dengan kita, yaitu puasa Ramadan selama 30 hari. Mereka tidak makan, tidak minum, dan tidak bergaul suami istri. Tetapi mereka ini mengeluh akan puasa tersebut, yang mana mereka ini memindahkan puasanya ini di pertengahan musim, di musim panas dan musim dingin. Ketika mereka melakukan ini, mereka bertanggung jawab, yaitu dengan cara menambahkan puasa mereka menjadi 50 hari atau bertambah sebanyak 20 hari. Nah, jadi tradisi puasa kaum Nasrani ini sama dengan layaknya sama dengan puasa Ramadan yang diperintahkan atau yang dipadukan kepada kaum muslimin. Nah, terus dalam kata lain juga Al-Tabari juga mengatakan bahwasanya kaum Nasrani ini berpuasa Ramadan itu waktunya dan puasa lamanya itu juga sama seperti kita. Hal itu seperti yang dikutip oleh beliau. Beliau mengatakan maksud orang-orang sebelum kita adalah kaum Nasrani. Nah, itu penggalan dari Imam Al-Tabari. Lalu ada pula yang berpendapat bahwasanya orang-orang terdahulu itu yaitu kaum Yahudi.
Sebagaimana dalam riwayat lain menjelaskan bahwasanya puasa Ramadan itu diwajibkan kepada seluruh manusia sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang sebelum mereka. Sebelum menurunkan kewajiban Ramadan, Allah memerintahkan puasa selama 3 hari setiap bulannya. Nah, namun demikian, status kewajiban 3 hari puasa ini dibantah oleh para sahabat. Puasa 3 hari yang dijalankan oleh Rasulullah SAW ini hanya berstatus sunnah, bukan wajib gitu teman-teman. Jadi tidak ada yang bisa dijadikan hujjah bahwasanya puasa 3 hari ini bersifat wajib. Di sini juga kita bisa melihat bahwasanya Nabi juga tidak menjelaskan secara perinci bahwa kewajiban puasa selama 3 hari setiap Ramadan ini. Setiap bulannya. Lalu dalam riwayat lain juga menyatakan selain puasa 3 hari selama 1 bulan, Rasulullah SAW juga menjalankan puasa Asyura, yakni puasa yang bisa dilakukan oleh kaum Yahudi, yang mana di dalam satu riwayat menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah mendatangi kaum Yahudi. Lalu Rasulullah SAW ini bertanya kepada mereka, hari apakah ini? Lalu mereka menjawab, ini hari di mana Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan bala tentara Fir'aun. Maka daripada itu kami berpuasa sebagai bentuk rasa syukur kami. Itu kata kaum Yahudi. Lalu Rasulullah SAW berkata juga kepada mereka, aku lebih berhak terhadap Musa. Jadi aku lebih berhak juga melakukan puasa ini. Dan pada hari itulah Rasulullah SAW berpuasa dan memerintahkan kepada sahabatnya untuk berpuasa di hari itu. Bahkan dalam tafsir As-Salabi juga disebutkan Nabi Adam alaihissalam juga melakukan puasa 3 hari ini. Di dalam riwayat bahwasanya sewaktu Nabi Adam ini diturunkan ke muka bumi, Nabi Adam ini kulitnya itu terbakar oleh sinar matahari, sehingga kulit Nabi Adam ini menghitam gitu teman-teman. Lalu Nabi Adam berpuasa di hari ketiga, yaitu pada tanggal 15. Seketika itu malaikat Jibril pun turun ke bumi, lalu bertanya kepada Nabi Adam, wahai Adam, maukah kamu kulit kamu memutih kembali? Lalu kata Nabi Adam, tentu saja wahai Jibril. Lalu Jibril mengatakan, berpuasalah kamu Adam pada tanggal 13, 14, dan 15. Lalu Nabi Adam pun berpuasa selama 3 hari. Pada hari pertama memutilah sepertiga tubuh Nabi Adam. Pada hari kedua memutilah 2/3 kulit Nabi Adam. Lalu di hari yang ketiga memutilah seluruh kulit Nabi Adam. Nah, itulah sederet penafsiran ataupun pengriwayatkan dari ulama ahli tafsir mengenai puasa-puasa terdahulu. Sobat Mahat yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada. Selanjutnya mengenai puasa orang-orang terdahulu itu juga bisa kita lacak dari penggalan-penggalan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang mana pernah ada satu kejadian, beliau ini didatangi oleh seorang laki-laki. Lalu laki-laki itu bertanya, bagaimanakah menurutmu wahai Rasul tentang orang yang berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari? Lalu Rasulullah SAW menjawab, itu adalah puasanya saudaraku Daud alaihissalam. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW menyatakan, Abdulus saum saumu akhi Dawud, kana yasumu yauman wa yuftir yauman. Sebaik-baiknya puasa adalah puasa saudaraku, yaitu Daud alaihissalam.
ia berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Hadis riwayat Ahmad. Nah, berdasarkan hadis di sini teman-teman, bahwasanya Nabi Daud alaihissalam memiliki kebiasaan unik, yaitu berpuasa selang sehari. Puasa itu kemudian disunahkan oleh Rasul kepada para umatnya. Demikian halnya puasa Asyura dan puasa Al-Yaumul Bid tadi. Nah, dari penggalan-penggalan hadis ataupun penyampaian-penyampaian para ahli tafsir, bisa kita petik 2 kesimpulan besar. Bahwasanya maksud ayat ini adalah adanya kesamaan kewajiban puasa antara umat terdahulu dengan umat Islam. Sedangkan waktu, cara, dan lamanya itu tentu saja berbeda. Seperti puasa tadi Nabi Daud, puasa Asyura, ataupun puasa Al-Yaumul Bid. Lalu yang kedua, bisa kita tarik kesimpulan juga, ada lagi yang menafsirkan adanya kesamaan kewajiban puasa baik waktu dan lamanya, seperti puasa Ramadan bagi kaum Nasrani. Mereka wajib menjalankannya pada Ramadan selama 30 hari, namun mereka menambahkan atau mengalihkan puasanya ini di pertengahan musim, di antara musim panas dan musim dingin, dengan penambahan jumlah puasanya sebanyak 20 sehingga berjumlah 50 hari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin saya ingatkan kembali, syariat puasa ini itu syariat seluruh agama, yang mana seluruh agama itu menjalankan ibadah puasa. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.